Selamat Milad Syekh Az-Zaitun, sehat sepanjang usia. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya pribadi memang mengagumi dengan pola pikir Syekh Az-Zaitun, dan saya selalu mencari, mengkaji sosok beliau. Itu adalah memang sosok imam buat saya. Mungkin mendidik atau mengajar di sini tuh tidak hanya sebatas mengajar di kelas, selesai pembelajaran sudah gitu ya. Namun di sini juga apa yang ditekankan oleh Syekh yang ditanamkan itu jiwai, mendidik, kemudian cinta dan kasih gitu, kasih sayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam khas dari Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Wih, mantap. Kalau tadi saya berbincang nih dengan santri-santrinya yang luar biasa nih. Kali ini saya ingin berbincang dengan ustazah dan juga ustadznya ya. Di sini ada Ustazah Sri Lestari dan Ustadz Gustira. Nah, mereka ini yang mendidik para santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saya agak minder nih dengan pakaian saya. Karena apa? Yang terfikirkan oleh saya itu yang namanya kita pergi ke pondok pesantren, otomatis mohon maaf ya Ustazah dan Ustadz, khususnya untuk Ustadz biasanya pakai baju koko dan bersarung. Ini kok jadi agak sedikit lain daripada yang lain. Memang dress code-nya seperti ini setiap harinya? Ya, betul. Setiap hari memang kita menggunakan dress code seperti ini, berjas, berdasi setiap memasuki kelas. Oh gitu. Dan kegiatan kita di asrama pun sama. Kita tetap menggunakan seperti ini, dress code, jas, dasi. Oke. Apa sih yang sebenarnya Syekh Panji Gumilang ingin sampaikan ke publik gitu untuk dress code yang seperti ini? Beliau sepertinya menginginkan kita tuh keindonesiaan. Jadi kan Indonesia sekarang berbagai macam suku, budaya, adat, kebiasaan, dan kita dibalut dengan hal-hal yang bersifat umum. Jas, kemeja, jas, dasi. Oke. Jadi setiap hari, termasuk ustazah juga? Iya. Harus jadinya. Berblazer gitu ya? Iya, selalu. Selalu. Oh, oke. Tadi saya mendapati siswa-siswa yang saya wawancarai atau saya ajak ngobrol itu seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka sangat luar biasa. Diajarkan bagaimana caranya mandiri, dan ditanamkan bahwa mondok di pesantren Al-Zaitun ini harus nantinya menjadi seorang pemimpin. Apakah itu memang menjadi penanaman khusus yang selalu diajarkan untuk santri-santri di sini, Ustadz? Penanaman khusus bisa jadi ya, karena konsepnya ya kita mempersiapkan peserta didik ini untuk berakidah kokoh, kuat terhadap syariatnya, sebagaimana misi yang ada di Az-Zaitun. Tentunya kita berharap dengan persiapan generasi-generasi ini, mereka mampu memimpin bangsanya, seperti itu. Ada perbedaan nggak sih antara Nisa dan juga Rizal dalam menanamkan kemandirian dan kepemimpinan tersebut? Mereka pada hakikatnya kita tanamkan bahwa Nisa Rizal itu sama, setara gitu, memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Maka ya sama, maka ada MPK itu MPK Ketua Nisa, ada MPK Ketua Rizal, dalam menanamkan tadi jiwa kepemimpinan bahwa kita itu ya sama di hadapan Tuhan gitu. Antara Rizal dan Nisa otomatis kan berbeda secara karakter ya. Iya. Nah, biasanya ini kan kalau Nisa biasanya agak sedikit lembut bisa gitu. Nah, kalau Rizal itu seperti apa? Sebenarnya karena mungkin saya juga seorang alumni di Az-Zaitun, jadi keinginan Rizal dan Nisa tentunya berbeda. Artinya kebiasaan, kemudian proses dia bergaul,
Nah, kita mungkin sebagai pendidik jangan hilang akal untuk bagaimana mengkondisikan mendekati kebiasaan mereka gitu. Jadi kita masuk ke hal yang bersifat pribadi. Contohnya Rizal menyukai sosok apa, Nisa cenderung sosok apa. Nah, kita coba masuk ke preferensi mereka. Oke, untuk menanamkan kemandirian dan kepemimpinan tadi. Sehingga kita dekat dengan mereka, kemudian setelah dekat dengan secara emosional, kita baru bisa mengarahkan seperti apa, Nisa seperti apa, dia seperti apa. Jadi pendekatan khusus Rizal seperti apa, Nisa seperti apa. Mungkin caranya sedikit berbeda, tetapi dalam satu misi yang sama, bahwasanya anak-anak Az-Zaitun dididik memiliki misi yang jelas yang sudah disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Untuk masalah kurikulumnya ini berbeda nggak dengan pendidikan umum pada di luar sana? Kita itu kurikulumnya nasional ya, pendidikan nasional Diknas dan Kemenak. Jadi dan muatan lokal. Jadi kita satukan, ada kurikulum Diknasnya, ada kurikulum Kemenak dan muatan lokal. Muatan lokal itu contohnya seperti apa, seperti Ustazah? Tafakufidin, jurnalis, kemudian ada Muhadoroh. metodik didaktik. Kalau di Aliyah ya, kalau di MTS ada muhadoroh, insya yaumiyah, literasi dan sebagainya. Oke. Tadi saya sempat menanyakan kepada mereka nih Ustadz Yudhistira bahwa setiap harinya selalu wajib dan pakai kudu nih menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, betul? Iya, sangat betul sekali. Oke. Kita memang diarahkan, selain itu sebuah nyanyian kebangsaan, anak-anak kita sampaikan adalah doa. Doa untuk Indonesia. Bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kaya, negara yang sakti dengan berlimpah luas sumber daya alamnya. Dan, Sebenarnya itu yang ingin disampaikan ya? iya, salah satunya itu. Dan mereka juga hafal Pancasila dengan baik. Artinya memang di sini untuk pendidikannya memang sangat ditanamkan nasionalisme yang tinggi ya. Iya, cinta tanah air udah pasti ya. Setiap pagi sudah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu merupakan bentuk menanamkan cinta tanah airnya. Kemudian juga memahami nilai-nilai dasar negaranya, yaitu Pancasila. Bagaimana mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai santri yang bermacam-macam ya. Bagaimana mewujudkan persatuan itu seperti apa? Jadi ada contohnya langsung. Tadi juga mereka sampaikan bahwasannya adalah Mahat Al-Zaitun itu adalah rumah kedua untuk mereka. Saya jadi kepo nih, apa sih yang sebenarnya Ustadz dan Ustazah sampaikan sehingga mereka tuh merasa bahwa Mahat adalah rumah kedua untuk mereka. Mungkin Ustadz Yudhistira terlebih dahulu. Mungkin dari hati saya pun menganggap Mahat itu adalah rumah juga. Ibu juga buat saya, karena tadi saya sudah hampir lebih 21 tahun di Az-Zaitun. Dari saya masuk dari SMP sampai sekarang menjadi seorang pendidik, ya saya mungkin sedikit menularkan gitu kan. Apa sih yang diinginkan Az-Zaitun itu adalah memiliki putra-putri bangsa yang cerdas, sehat, manusiawi. Dan kita mendidik ya seperti layaknya orang tua. Bagaimana mereka tidur, kita harus jaga mereka tidur. Kemudian mereka bangun, kita pun mengkawal mereka bangun. Mereka sholat, kita kawal sholat. Jadi mereka sudah menganggap setiap hari dibimbing oleh gurunya, dikawal oleh gurunya, dinasihati oleh gurunya, yang mungkin mereka merasa, oh ini seperti rumah kedua buat saya ya, karena setiap hari selalu ada guru kemanapun mereka pergi, dikawal oleh para guru. Seperti itu mungkin, Bu. Oke. Lalu apa yang membuat Ustadz akhirnya memutuskan menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Zaitun? Kalau saya pribadi memang mengagumi dengan pola pikir Syekh Az-Zaitun. Dan saya selalu mencari, mengkaji sosok beliau itu adalah memang sosok imam buat saya. Dengan apa ide beliau, kemudian wawasan beliau tentang Indonesia, tentang dunia, itu yang menjadikan saya yakin bahwasanya beliaulah sosok yang mampu menjadikan kami ini menjadi ke arah yang lebih baik dengan pola pikir beliau. Dengan pola pikir beliau ya. Sebagai seorang ibu nih, berat gak sih kadang
Ustazah tinggal di sini atau bagaimana? Ya. Saya ingin sedikit mengulik nih, apa sih yang membuat Ustazah menjadi begitu sangat ikhlas ya? Kuncinya Ustazah sehingga ikhlas untuk mendidik mereka tuh apa? Mungkin panggilan jiwa kali ya, karena saya tuh suka mendidik dari dulu, waktu kecil pun juga udah bercita-cita jadi guru gitu. Begitu mengenal pendidikan di Al-Zaitun, alhamdulillah saya bersyukur sekali gitu. Kemudian tadi ya Ibu mengatakan bahwa anak-anak seperti rumah keduanya gitu. Itu pun juga sama saya rasakan gitu, seperti rumah saya gitu. Mungkin mendidik atau mengajar di sini tuh tidak hanya sebatas mengajar di kelas, selesai pembelajaran sudah gitu ya. Namun di sini juga apa ya yang ditekankan oleh Syekh, yang ditanamkan itu jiwai, mendidik, kemudian cinta dan kasih gitu, kasih sayang gitu. Mungkin hanya itu saja sih bentuk perhatiannya ya. Ayo oke, mungkin ya ke anak-anak tuh kalau ada yang murung ya paling kita sentuh pundaknya. Kenapa Neng sakit? Ya Ustazah, sedang kurang enak badan. Oh, minum yang banyak ya, makan yang banyak. Nah mungkin bentuk perhatian kecil sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin itu dirasa oleh anak-anak sesuatu gitu, karena mereka jauh dari orang tua gitu. Mungkin kalau dekat dengan orang tuanya itu hal biasa gitu. Karena mungkin jauh ya, mungkin dengan bentuk perhatian seperti itu saja sudah sangat senang sekali. Dengan ribuan santri dan juga santriwati nih, pola asuh seperti apa ya yang diajarkan di Mahat Al-Zaitun sih Ustadz? Kalau pola asuh memang antara, karena kehidupan saat itu di sekolah dan asrama, jadi kita saling berintegrasi Bu. Artinya berintegrasi itu, jika kami jadi wali kelasnya di sekolah, kami pun jadi wali kamarnya di asrama. Jadi kita memahami betul bagaimana perkembangan santri, kemudian karakter santri, dan jika ada masalah-masalah dengan santri, jika di asrama belum selesai, kita bisa di sekolah pun bisa ikut memberikan solving kepada mereka gitu Bu. Jadi terintegrasi seluruhnya. Sulit nggak Ustazah nih mengawasi santrinya yang notabene ribuan ya kan, apalagi Nisa yang biasanya suka baperan dan lain-lain sebagainya, 24 jam loh nonstop ya mengawasi mereka. Kesulitan apa sih yang merasa Ustazah itu ada di titik rendah sebagai pendidik? Ya sebenarnya nggak sulit nggak apa ya, kalau kita mau nggak ada yang sulit, kata beliau kan juga begitu. Kalau kita mau ya jadi gitu. Yang bikin sulit kan karena kita nggak mau. Jadi sesimpel itu ya pemikirannya ya. Ya susah, senang ya pasti ada. Tapi karena kita mau, ya yang sulit jadi mudah gitu. Tadi juga mereka mengatakan bahwa Ustadz dan Ustazah itu adalah peran pengganti dari orang tuanya, ya kan? Peran pengganti saat dimana mereka membutuhkan curhat atau mungkin perhatian-perhatian kecil yang ya menurut kita itu biasa kita lakukan di rumah, tapi buat mereka itu sangat besar gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ustadz dan Ustazah itu begitu bisa sangat dekat dengan mereka? Kita kan hari-hari bersama ya, di sekolah ketemu, di asrama bertemu, kemudian kebiasaan mereka. Kita kan selalu setiap ada kegiatan pasti dibimbing oleh guru. Nah berarti kan kita tahu kesehariannya. Ketika mereka, apalagi ini ada wali kelas ya, wali kelas itu selalu mendampingi setiap kegiatannya. Kalaupun mereka sedang izin juga pasti ada penggantinya gitu. Ya dibilang besar ya besar. Cinta kita ya, apalagi gitu kan, tugas pendidik itu ya mencintai profesinya, mencintai anak didiknya, mencintai tugasnya gitu. Maka segala kesulitan apapun jadi mudah. Kemudian kedekatannya ya tadi kalau ada yang sakit, kebetulan ya saya kan bagian UK, jadi UK itu usaha kesehatan asrama. Jadi ketika ada sakit itu pasti ada laporan ke saya gitu. Jadi saya paham gitu. Paling ya saya sapa saja. Kalau saat dirawat di PK ya kita jenguk aja
bagaimana kondisinya. Paling saran saya minum yang banyak, jangan lupa makan. Terus obatnya sudah diminum atau belum? Nah mungkin itu merasa satu kedekatan gitu. Mungkin kalau seberapa besar saya belum bisa mengukur ya, mungkin anak-anak yang mengukur. Tapi ya tadi kita kebiasaan hidup dengan mereka, ketika kita bersama. Jadi kalau saya pribadi cenderung melihat ada karakter baru yang bisa kita lihat karakter seperti apa, jadi menjadi tantangan. Dan kita pun mau tidak mau harus mencintai hal tersebut gitu. Jadi ya sudah, itu karena kebiasaan anak-anak seperti itu, kami mendampingi. Jadi yang biasanya kita bersama ya pasti timbul rasa perhatian lebih terhadap mereka. Itu saja sih, Bu. Kalau tadi Ustazah bilang bahwa saat saya memutuskan untuk menjadi tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al Zaitun ini adalah panggilan hati, dan ini merupakan bentuk dharma bakti, kecintaan Ustazah terhadap dunia pendidikan. Kalau Ustadz seperti apa? Pertama, saya adalah alumni, kemudian saya merasa ingin mengabdi ke Al Zaitun, dan mengabdi itu bukan hal yang bisa dihitung dengan materi. Saya cinta alma mater saya cinta pemimpin saya, yang saya buktikan dengan mencintai apa yang telah dibangun oleh Syekh kami gitu. Selama 21 tahun, apa memori yang Ustadz kenang Mahat Al Zaitun itu? Pola asuh, pola pendidikan yang diajarkan Syekh kepada kami itu begitu besar sekali bagi saya. Bagaimana beliau berpikir bukan hanya untuk diri pribadi, tapi saya selalu berpikir nahniyah. Itu yang menjadi titik berat saya. Saya selalu berpikir nahniyah, kekitaan. Karena saya belum menemukan sosok pemimpin yang sebegitu mulia, yang sebegitu cerdas, yang mampu mengelola, memanage sebuah institusi. Karena apa? Bayangkan, mungkin di luar, karena kami MTS, MI, MA, itu adalah level mungkin level bawah gitu orang menilai sekolah. Tapi hanya dari sekolah itu mampu menciptakan sebuah persatuan Indonesia, mampu mandiri yang menjadikan hal-hal yang luar biasa terjadi. Seperti air diolah begitu rupa. Syekh punya prinsip, bukan air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut, tetapi air bermuara di daerah kita sampai kita tidak pernah kekurangan air. Musim hujan, musim kemarau, itu air pun bisa disulap menjadi hal-hal yang begitu ajaib oleh beliau. Itu adalah suatu bentuk amal soleh dari ciri seorang pemimpin. Artinya karyanya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan beliau selalu berpikir seperti itu. Lalu harapan terbesar Ustadz Yudhistira apa nih untuk Mahat Al Zaitunnya sendiri dan juga untuk Syekh Panji Gumilang? Harapan saya apa yang Syekh Al Zaitun cita-citakan, kemudian apa yang kita harapkan semua itu terus dapat terwujud. Ya, kalau saya dengar di pihak luar ingin memisahkan Syekh dari Al Zaitunnya, aduh, saya harus berpikir ulang. Karena apa? Ini Al Zaitun itu adalah personifikasi dari Syekh Al Zaitun sendiri. Ibaratkan gula harus ada manisnya, itulah beliau, itulah Al Zaitun, tidak dapat dipisahkan. Jadi saya sangat berharap dari Al Zaitun ini benar-benar mampu dapat mempersatukan peradaban. Itu yang saya harapkan. Oke, kalau dari Ustazah sendiri? Indonesia Maju Jaya. Indonesia Maju Jaya. Ya, ini udah contoh ya yang beliau berikan untuk miniatur Indonesia, membangun Indonesia. Ya, Indonesia Maju Jaya. Anda bisa melihat seperti apa pendidik-pendidik yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diwakili oleh Ustadz Yudhistira dan juga Ustazah Sri Lestari. Pasti tercermin dari beliau-beliau ini
bagaimana santri-santri yang ada di sini mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk khususnya Indonesia. Baik, terima kasih Ustadz, Ustazah, terima kasih. Saya Indah untuk Love News TV.